Ibu, Bapak. Saya Selamat pagi. sini ada Pak Elio, pagi Pak Elio, Bu Emi, Bu Yanti. Oh, ada Pak Sankarya juga pagi Pak Sankarya. Selamat pagi Pak Sauki. Ya, Selamat pagi pagi Bu Pak Diana. Sakti, Bapak Ibu, pagi-pagi. Untuk teman-teman panitia, kayaknya kami yang di real belum kedengeran. Kayak tadi Pak Elio. Iya, suara harusnya. Oh, ada di sana juga. Morning di sana. Communication JWC ya. Oke. Oh, ada dari Medan nih, ada Pak Edward, pagi Pak Edward. Ya, dan beberapa efek Medan ya Pak yang ikut ya Pak. Ini selamat pagi. Ya, oh ada Prof. Benvano, selamat pagi Prof. Ini terima kasih loh Ibu Bapak di sela-sela persiapan ibah ini lagi pada nulis proposal ya tiba IKTI dan tiba PIB bagi planning. Ada Base, ini siapa ya? Prof. Ferdi kan? Oh, siap. Pagi Prof. Wah, ada tim-tim dari Kedengaran cara kita nih dari teman-teman Fullstack. Ada banyak tuh kayaknya yang program hukum. Ada Mas Iban, Bu Ervina, Bu Wiwin, selamat pagi Bu Wiwin. Siapa suara? Kemudian, gue kedengaran. Coba ngobrol aja di sini, kedengeran kok. Oke, mungkin sambil ibu bapak lainnya ya. So, mungkin dia Smith-nya Tes. Kedengeran ya? Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Benar ya? Oke, thank you. kita silakan sambil dicicipi nih. Oke. Baik, Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir ya di kesempatan pagi ini, baik yang onsite di ruang real di Research and Innovation Lab RTT, dan juga Ibu Bapak yang sudah hadir via Zoom pagi ini. Mungkin agak dingin ya pagi ini karena hujan dan mendung gitu ya di Jabodetabek. Mungkin biar kita agak lebih hangat dikit gitu ya. Kita pagi ini mau ngobrolin nih, ngobrol-ngobrol soal riset utamanya di teknologi pangan gitu ya. Karena kita kebetulan kali ini di morning tea ini yang temanya makan enak, hidup sehat, kenali lewat riset, kita kedatangan Ibu Diana Lo selaku Head of Technology Department dan juga Bapak Aditya Wardana selaku Subject Content spesialis ya Pak Aditya. Subject Oh, content saya coordinator. Subject Content Coordinator. Nah Ibu, mungkin kita sering banget kan ya nikmatin makan makanan enak, tapi mungkin jarang kita memikirkan sebelum makanan ini. Kalau misalkan di sini kita di real ini ada kacang rebus nih, Ibu Bapak ya, ada direbus juga gitu ya. Mungkin Ibu Bapak di tempat masing-masing yang di Zoom bisa sambil ngemil juga, dan mungkin jagung rebus gitu ya. Nah,
sebelum si makanan-makanan ini tuh terhidang di depan kita gitu, mungkin pernah kepikiran nggak sih proses-proses apa aja ya yang ada gitu sebelum makanan ini nyampe di kita. Nah, oke. Nah hari ini kita mau ngomongin proses-proses yang mungkin terjadi di balik makanan-makanan yang uh, ada atau ada di depan kita gitu. Kan isu-isu ketahanan pangan ini lagi isu yang sangat hangat ya, apalagi pangan jadi salah satu fokus nih pemerintahan kita saat ini gitu. Program salah satu program yang paling ketaranya kan program makan bergizi gratis itu ya Bu Apa, dan yang kedepannya kita hari ini mau ngomongin nih sebenarnya pangan atau food gitu ya, di Indonesia ini seperti apa sih, dan gimana kita mungkin yang sebagian besar yang hadir di kesempatan pagi ini kan akademisi ya, dosen gitu. Gimana sih kita bisa kontribusi di sektor pangan ini gitu? Apakah memang hanya dosen-dosen foodtech saja yang bisa kontribusi, atau mungkin dosen-dosen atau kita-kita yang fokusnya lain itu bisa juga sih minimal tahulah pangan itu apa gitu, gitu kali ya. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja ya. Iya. Pertanyaan paling pertama, foodtech itu apa sih? Iya, kan? Iya, iya. Sebenarnya ini memang sering salah kaprah juga, jadi memang perlu diklarifikasi ya. Jadi kalau ngomongin program studi foodtech itu memang namanya food gitu ya. Jadi banyak yang berpikir ini program studi masak memasak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita belajar life science ya, the science behind the food. Jadi kalau kita belajar pelajarannya itu khusus anak IPA justru yang boleh masuk gitu ya. Dulu zamannya masih IPA IPS itu khusus anak IPA. Jadi di dalamnya kita belajar kimia, biologi, ya mikrobiologi, biokimia gitu ya. Jadi supaya di dalam penerapannya ketika pengolahan ya, kemudian nutrisi, kemudian penjaminan mutu pangan gitu ya, supaya tidak ada keracunan makanan dan sebagainya, itu bisa dipelajari sebagai terapan dari keilmuan foodtech-nya. Seperti itu. Jadi kalau membayangkan mungkin anak-anak foodtech itu bukan pakai topi chef gitu ya, tapi kita pakainya just lab gitu kira-kira gambarannya. Mungkin. Oke, baik. Saya ekstrak saja. Udah lama. Saya jadi saya ekstrak saja. Jadi seperti itu ya, satu disiplin ilmu gitulah gampangnya, yang dalamnya belajar cara mengolah hasil pertanian secara luas gitu, yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian itu sendiri untuk dikonversi menjadi sebuah produk pangan yang enak, inline dengan tema kita pagi ini, kemudian aman, kan dalamnya tadi belajar banyak hal, food safety, jaminan mutu, kimia, biologi, fisika, dan sebagainya, dan awet gitu. Itu mungkin yang paling membedakan ya dengan miskonsepsi pangan-pangan yang lain gitu. Jadi itu untuk membuat makanan yang enak, bergizi, aman, dan durable gitu ya. Maksudnya waktu simpan yang lama. Makanya Nana juga belajar terkait dengan food additives dan pengawet dan sebagainya. Gitu Pak Sogi. Oke, mungkin satu lagi ya, mungkin karena aku awam. Karena food ini kan kalau secara kasar terjemahannya kan makanan gitu ya. Yang diurusin apakah makanan saja atau minuman juga sih? Iya, saya jawab dulu. Pangan ya, di Indonesia memang pangan itu ada dua makna ya. Ada makanan juga minuman gitu. Kalau bahasa Inggrisnya cuma food gitu aja. Di Indonesia pangan. Jadi di dalamnya selain belajar dengan makanan, cara membuat makanan, termasuk minuman juga hal-hal yang berkaitan dengan pangan tersebut. Ya, food packaging, jaminan mutu pangan tadi, kemudian food safety, di mana sih kalau kita ngolah pangan supaya pangan ini awet gitu ya, kemudian nggak berbahaya. Seperti ini misalkan pagi ini Bapak Ibu saya disuguhin sesuatu yang spesial yang itu semuanya rebus-rebusan. Warna-warni seperti ini juga kita pelajari Bapak Ibu ya, karena makanya setnya warna-warni itu dikenal dengan food combine. Nah, setiap satu warna ada pigmennya nih Pak Sugi. Kayak gini ada karotenoid, biru mungkin ada antosianin,
putih, ada mungkin phenolic compound dan sebagainya. Itu kalau kita combine jadi satu, setiap warna akan punya satu khasiat terhadap satu penyakit tertentu. Baik, Gitu. terima kasih Pak. Berarti sebenarnya bukan cuma food saja ya, tapi juga food and drink teknologi gitu ya. Iya. Kebetulan karena di depan kita ini baru ada tadi ya Pak Atta sudah bilang rebus-rebusan nih Bapak Ibu, kayaknya seret nih kalau cuma itu juga. Mungkin saya minta teman saya ya, boleh dong minta tehnya, kan kita namanya morning tea gitu ya. Yang diserapin dari tadi. Wah, ada teh beneran anak teh. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak juga bisa sambil nyeduh teh, nyeduh kopi ya buat biar dingin amat gitu sambil menemani kita ngobrol gitu sambil menyimak obrolan kita pagi ini terkait dengan pangan dan juga minuman ya harus gitu. Jadi ternyata food tech ini berkaitan dengan proses-proses pangan sebelum pangan itu sampai ke kita sebagai konsumen gitu ya, terkait dengan proses pengamanannya, food safety-nya, kemudian proses awetnya gitu ya, waktu simpannya mungkin gitu ya berarti ya. Nah, kalau gitu bedanya dengan program gizi apa sih Bu Dian? Oke, kalau ilmu gizi ya, jadi ilmu gizi ini mempelajari ya lebih ke gizi dari setiap makanan dan bagaimana kombinasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk anak kecil bagaimana kebutuhan gizinya sehingga menu seimbangnya bagaimana meraciknya. Jadi dia banyak matematika, hitungan-hitungan supaya vitamin, mineral semua ya, nggak cuma protein itu tercapai. Itu ilmu gizi itu. Dan ilmu gizi itu sebenarnya sebuah profesi juga kalau bisa dilanjutkan, dia bisa ada profesinya lagi untuk menjadi ahli gizi. Gitu. Satu lagi namanya Pak Syawki ya. Tadi saya juga ada satu disiplin ilmu yang unik tuh di pangan, yaitu kita juga belajar terkait dengan sensori, ya, sensory science gitu. Kita produksi pangan itu gimana sih membuat kita confidence bahwa makanan yang kita olah bisa diterima oleh konsumen. Jadi makanan itu paling tidak ada dua yang harus dipenuhi itu. Yang pertama gizi tadi ya, yang kedua sensori. Gitu. Nah kita bisa menikmati. Karena kalau bergizi sebagus apapun pangan itu anti kolesterol, anti kolesterol, anti asam urat, tapi bukan anti miskin ya. Nah itu sebagus apapun fitur dari pangan tersebut, tapi kalau kita nggak bisa menikmati bukan pangan, nggak bisa. Jadi Obat gitu. sensori yang dimaksud tuh sensori apa aja nih Pak Atta? Kemudian yang ahlinya nih. Sensori itu sebenarnya dari mata ya, dari sensor tubuh kita, kemudian kita merasakan apakah produk ini kita sukai atau tidak, bagaimana intensitas dari atribut-atribut, misalnya dengan penambahan ekstrak ini apakah bertambah pahit atau tidak, kemudian kalau bertambah pahit suka atau tidak. Berarti ya hampir semua indera gitu ya, maksudnya tadi Pak Atta mungkin di awal sempat nyebut terkait dengan warna gitu, warnanya harus menarik, ya betul, visualnya dan berarti dari olfaktori atau dari pembauannya, betul, ya, harumnya gitu, dan nanti dirasakan baik itu rasa maupun tekstur gitu ya berarti. Oke. Mulai dari warna, tekstur, jadi orang itu jatuh cinta pada pangan kita itu kan dipengaruhi oleh kesenangan hati ya, kita turun dari itu ditransformasi dari otak. Nah otak itu dipengaruhi oleh sensor kita itu, mulut, perasa, kemudian mata, tekstur, kemudian ya semua sensor yang dianugerahi oleh Tuhan ke kita itu kita padukan di mana sih supaya sensor-sensor tersebut bisa accept apa produk yang kita kembangkan gitu. Berarti percuma gitu ya kalau bergizi tapi nggak ada orang yang mau makan karena tampilannya. Iya. Ya, jadi analisis sensori itu sangat penting ketika pengembangan produk makanan, dan itu dilakukannya masih dilakukan oleh manusia. Ya, meskipun ada electronic tongue, electronic nose, sampai sekarang memang yang paling valid itu adalah yang dikerjakan dijawab oleh manusia. Jadi manusia menjadi instrumen dari analisis ini.
gitu. Jadi memang hidung asli dan lidah asli. Iya, yang bisa tahu ini suka atau enggak, dan kesukaan preferensi setiap manusia beda-beda ya. Setiap daerah, misalnya orang Indonesia mungkin Ya. dengan orang Eropa beda lidah kesukaannya. Oke. Ya, makasih Bu Diana, Pak Atta, mungkin di sesi-sesi awal ini kita udah makin terbuka ya Ibu Bapak ya, perspektif kita bahwa food tech itu nggak cuma terkait dapurnya gitu ya, tapi juga terkait dengan tadi rekayasa engineering-nya, terkait dengan nutrisinya, terus safety-nya, dan juga sensori juga ada gitu. Nah, terus kan ini berarti bidang riset di food tech ini luas banget nih ya. Boleh nggak diceritain sekilas terkait apakah Bu Diana dan Pak Atta ini bidang risetnya sama nih di food tech atau ada beda-beda sih? Pasti beda. Makanya kalau kita rekrut dosen, apa biasanya bidang penelitiannya gitu ya, dan supaya berwarna gitu, supaya jadi teamwork yang bagus. Memang luas sekali pangan ya Bapak Ibu ya. Makanya jargonnya anak foodtech, selama manusia belum bisa fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Mengkonversi ya CO2 dan air H2O menjadi gula ya, C6H12O6. Nah, manusia nggak ada nih di dunia ini, sehebat apapun manusianya yang bisa mengkonversi CO2 dan H2O menjadi gula, menjadi sumber energi kita. Makanya sebelum ada manusia yang seperti itu, saya yakin lulusan foodtech pasti jahit gitu ya. Itu biasanya anak foodtech yang baru masuk, kita motivasi pakai itu. Wah, langsung membara semangatnya. Jadi dia yang awalnya mungkin ada yang salah jurusan, jadi nggak ngerasa salah jurusan lagi gitu. Jadi banyak banget yang bisa digali ya dari ilmu dan teknologi pangan ini sebenarnya. Tadi Bu Diana sudah sempat singgung sensori. Ya, kalau saya mungkin banyak di packaging. Tadi sempat juga disinggung kultur. Wah, itu luar biasa sekali, menarik sekali. Hari-hari ini, akhir-akhir ini dosen-dosen FinTech banyak yang angkat kultur gitu. Apalagi di Indonesia itu kan luar biasa. Ya, kita punya tempe, punya sambal, punya petis. Pak Sauki dari mana Pak? Madiun. Apa Pak? Yang terkenal? Pecel. Ya, satu lagi Pak? Brem. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak kenal juga brem ya. Saya pas ngajar di kelas itu, saya tanya, ada yang nggak tahu brem? Makanya Gen Z ini luar biasa. Tapi kalau sushi, kimchi, dia luar biasa, pizza, aku banget. Jadi seperti itu, banyak yang bisa digali, salah satunya dari local wisdom kita, bisa ya, dari packaging juga bisa, sifat fungsional itu apalagi ya. Mungkin kemudian akan lebih lanjut ya terkait dengan sifat fungsional pangan, itu yang sekarang juga lagi banyak digarap oleh teman-teman. Ya, kalau penelitian saya ini lebih ke arah diabetes ya. Jadi bagaimana caranya mencegah menurunkan gula darah ataupun mencegah ya terjadinya diabetes dengan penurunan kandungan gula di dalam produk, hingga herbal-herbal apa sih yang bisa menurunkan gula darah gitu ya, yang punya aktivitas dalam menurunkan gula darah, antihiperglikemik seperti itu. Nah, jadi memang kedepannya saya melihat ya peluang dari makanan-makanan yang punya khasiat-khasiat khusus yang kita sebut sebagai pangan fungsional. Jadi memang pangan-pangan ini sudah kita buktikan gitu ya, memang punya khasiat khusus misalnya untuk hiperglikemik, hipertensi, ataupun untuk kanker dan sebagainya sudah terbukti dari bahan alam kita juga. Nah, ini yang menjadi pangan-pangan fungsional yang direkomendasikan untuk mencegah gitu ya. Karena kita masih di dalam skopnya pangan, ya kita tidak bisa mengobati. Ya, jadi kalau memang sudah sakit, memang udah harus ikuti perintahnya dokter. Tapi kita sebagai orang-orang pangan, kita bisa mencegah, ya. Nah, seperti itu. Oke, makasih. Berarti tadi kurang lebih Bu Diana terkait dengan kandungannya gitu ya, low sugar food, ataupun tadi Pak Atta banyak di edible food ya Pak ya, ataupun sekarang mulai juga melihat ke ethnic foods atau culture food ya, food heritage. Oke. Nah, berarti kan dalam riset ini udah cukup berpengalaman nih, Bu Diana, Pak Atta dalam riset. Kalau di riset pangan itu apa sih Pak yang paling menantang, atau gimana sih pengalamannya di riset pangan? Saya dulu deh. Ya, Pak Atta dulu. Yang paling menantang, ya itu Pak, karena kalau kita buat makanan itu kan tujuan akhirnya untuk dimakan konsumen. Nah, konsumen itu subjektif sekali.
Makanya kalau kita urusan sama orang itu ruwet, karena tiap orang beda-beda karakteristiknya. Kalau kita ngembangin pangan juga gitu, ya kita kasihkan ke orang gimana, seneng apa enggak. Bisa aja kita racik yang bagus sekali makanan itu ya, anti macam-macam tadi, anti bakteri, anti hiper, anti kardiovaskuler, atau macam-macam lah, yang pasti sehat, tapi belum tentu makanan itu bisa dikonsumsi. Karena bisa jadi rejected, ya nggak mau konsumen itu, makan itu. Nah, challenge-nya banyak dari konsumen, eee, orang-orang kita khususnya Indonesia, suka sekali makanan yang goreng-goreng seperti itu ya. Itu kan kalau too much juga nggak baik. Nah, challenge-nya seperti itu. Jadi kita pengen buat makanan yang oke, sehat, tapi karena kita kulturnya udah seperti itu, semua makanan kita goreng ya. Tempe itu sehat sekali sebenarnya. Goreng tahu, ini aja biasanya ubi juga goreng nih. Ini mungkin gara-gara hari ini topiknya makan sehat sama RTTU disengaja. Karena memang banyak nggak terima, apalagi anak muda ya. Kalau tua-tua mungkin mau karena kepaksa. Karena udah macem-macem muncul penyakitnya. Jadi itu Pak, mungkin dari sensory acceptance-nya yang jadi challenging banget di papan. Silakan Bu Diana, ini teman. Ya, ya kalau misalnya kita tergantung kita mau berhubungan dengan siapa gitu ya. Kalau ini memang industri, yang paling challenging itu menurut saya umur simpan. Ya. Nah, kalau misal kita mau mengembangkan produk baru memang sudah seperti dijelaskan Pak Atta ya. Misalnya kita mau gluten free aja gitu ya, kita udah ngembangin gluten free, pasti sensornya kalah dengan yang gluten. Ya. Jadi memang pada akhirnya rasanya kurang enak. Ya, iya, betul. Ya, jadi pada akhirnya memang rasa dan harga yang menang ya. Ya, betul. Jadi itu struggle-nya. Berarti kalau dari industri selalu lebih melihatnya ke arah konsumennya ya. Dan ya kita tahu mungkin konsumen di Indonesia ini cukup variatif gitu ya, tergantung misalkan lidah orang Jawa beda misalnya dengan Padang ya. Oh ya, mungkin untuk klarifikasi tadi itu sebenarnya kita memang pengen rebus-rebusan biar sehat. Awalnya tuh ada piring rebus, cuma rebus-rebusan juga. Ya, lain kali Boleh. udah rebus juga bisa. Oh ya, boleh kita catat. Baik, terus kalau gitu berarti standar atau produk pangan itu biar bisa siap masuk ke skala industri itu apa sih? Atau ada pengalaman dari riset selama ini? Ada udah. Bu Diana dulu aja. Oke, kalau memang standarnya industri itu biasanya maunya umur simpan ya. Itu yang kita harus pelajari bagaimana cara mempertahankan umur simpannya, mungkin dari packaging-nya Pak Atta gitu ya, mungkin dari aktivitas air ya, karakteristik dari produknya mungkin lebih dikeringkan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian untuk masuk ke industri ya memang produk-produknya ya, kalau misalnya orang dosen-dosen kalau ngembangin produknya biasanya harganya lumayan mahal tuh ya, dengan inovasi-inovasi gitu ya. Nah, di industrinya itu ketika mau menerapkan jadi bargaining ya. Loh, jadi produk saya mahal nih sekarang. Nah, itu. Jadi memang ketika kebutuhan industri dengan apa yang menjadi penelitian itu kadang-kadang suka tidak klopnya di sana, karena kebutuhan industri umur simpan, rasa, dan harga. Tadi dari strategi ininya ya, Ekonomi. terus kan tadi dari penjelasan itu kelihatan ini kita disiplin banget gitu. Mungkin belajar biologi juga, kimia juga, dan karena terkait dengan industri di teknologi di pasokan makanan pasti belajar industri engineering, bisnis, mungkin marketing. Nah, kalau selama ini kolaborasi riset dengan jurusan lain seperti apa sih? Ada. Iya. So far food tech yang kami jalankan selama ini, kita kolaborasi dengan jurusan-jurusan yang mirip-mirip dengan food tech gitu. Ya, mungkin yang paling mirip di BINUS itu biotech ya, Pak ya. Kita juga pernah sama
accounting juga pernah ada beberapa poin yang mungkin bisa disisipkan di situ gitu. Jadi memang sangat luas sekali, tinggal kita, goal-nya itu mau, di arah yang mana gitu. Terakhir saya pernah riset juga ya, terkait dengan pengembangan, apa namanya itu, smart container gitu, Pak. Smart container itu kan bisa Pak Solki masuk ke saya tuh, apa namanya, langsung direktur. Kemasan, tapi kita, apa namanya, lengkapi dengan fitur-fitur sensor gitu loh, pendeteksi IoT gitu ya. ya IoT, Nah. Arduino Mungkin pakai Prof. Fergie kalau masih menyimak iya bisa sekali tuh. mahasiswa otomotif robotics engineering bisa nih Prof. buat Kita kan punya itu ya, apa namanya, kerupuk gitu loh. Orang mana coba Indonesia kalau makan tanpa kerupuk kan ada yang kurang gitu ya, apalagi makan sama sambal. Itu kan penetralisil sambalnya minusnya. Nah, capsaicin ya, yang Capsaicin. bikin lidah kita terbakar tuh bisa larut lemak gitu. Salah satunya pakai kerupuk. Nah, kerupuk itu kan umur simpannya, critical point-nya adalah melempem. Nah, melempem itu bisa berasosiasi dengan RH ruangan pada toples tersebut, Pak. Makanya berarti simpel sebenarnya. deteksi kerupuk yang dalam kaleng ini udah melempem atau belum? Iya, Oh, jadi kalau kita makan itu nggak ketipu lagi gitu. Kadang-kadang kan melempem gitu. terlanjur ngambil ya Harus bayar. harus bayar. Iya. Melempem pula. Yang kedua pas mau makan tengik. Nah itu juga bisa ya tugasnya yang Sutek ngertinya itu. Jadi kan fenomena-fenomena itu. Jadi kapan kerupuk itu melempem, kemudian mungkin teman-teman dari komputer Sensor-sensor. engineering ya, sensor-sensor kayak gitu Arduino kemana-mana kita pakai. Sebenarnya simpel idenya ya. Jadi bisa ngasih tahu ke kita gitu ya lewat WhatsApp, ini kerupuknya udah mau melempem segera dihabiskan. Ini nggak perlu kita gini-gini lagi. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Mungkin dikit lagi Pak. Kalau yang tadi kolaborasi dengan akunting itu gimana? Accounting itu Soalnya kan kalau tadi yang sama yang terkait dengan food packaging ini kan masih sama-sama engineering gitu Iya, ya. iya. Sama fakultas. Kalau yang accounting udah ada apa-apanya. Setahu saya accounting itu mereka fokus ke food waste. Jadi pergi ke pasar-pasar, termasuk pasar tradisional, pasar modern. Yang food tech gimana sih cara memanfaatkan waste itu, apakah masih layak nggak untuk dimanfaatkan menjadi food gitu. Kalau enggak, ya dibuat apa gitu. Nah, teman-teman accounting ya kalkulasi gitu. Dari ekonominya ya, dari ilmu ekonominya seperti apa gitu. Apakah bisa sustain apa enggak gitu lah. Gitu kali kemudian saya enggak begitu. Kira-kira prediksi harga dan sebagainya ya, kita juga dibantu oleh accounting karena kita nggak pinter ya masalah uang-uang ini ya. Kemudian juga kita juga banyak kerjasama dengan bisnis terkait survei, melakukan analisis SWOT untuk produknya. Jadi memang kolaborasi dengan bisnis ini banyak menguntungkan dan juga ada survei-survei yang dilakukan oleh dari tim bisnis ya, dari mungkin manajemen, dari entrepreneurship, jurusan-jurusan ini pinter nih melakukan analisis-analisis yang survei gitu ya. Nah, sedangkan kita di bagian pengembangan produknya seperti itu. berarti kan tadi saya mikirnya tuh nggak sama aku jauh gitu ya atau gitu loh. Tapi ternyata bisa kolaborasi. Jadi memang teman-teman Fulltech ini memang benar-benar bisa nih kolaborasi dengan jurusan-jurusan manapun gitu ya, mungkin binus. Atau mungkin pernah juga kolaborasi dengan misalkan desain. Desain ya. Kan tadi terkait juga dengan Iya, kopi gitu ya. Ya, kalau misalnya kita yang desain itu memang belum ada, tapi kalau saya tahu yang biotech memang sudah kerjasama dengan desain pengembangan kulit ini ya. Iya. Kulit untuk bahan baku baju, tapi dari waste ya, dari waste limbah-limbah gitu. Tapi itu biotech. Oke, tapi kalau limbah makanan bisa juga berarti. Iya. Oke, berarti mungkin begitu ibu bapak yang dari jurusan-jurusan yang bukan Fulltech gitu. Kalau pun ternyata tadi ibu bapak dari jurusan Fulltech ternyata tetap bisa nih untuk riset di bidang pangan gitu. Mungkin nanti nextnya habis acara ini langsung banyak nih yang nge-WA Budian. Nah gitu ya. Pak saya punya ide gini ayo kolaborasi gitu. Boleh saya tambahkan itu malah bagus banget ya kalau desain gitu. Biasanya orang-orang eksak kayak kami itu kan
otak kanannya tumpul ya. Jadi jiwa-jiwa seninya kurang gitu Pak. Kita desain. Sekarang lagi booming yang namanya biodegradable plastik dan sebagainya gitu. Kalau pangan mungkin itu sangat dibutuhkan gitu. Kita bisa buat biodegradable-nya, tapi untuk desain supaya menarik orang itu kan perlu ilmu juga ya. Nah itu yang kami nggak tahu gitu. Itu sih Pak. Jadi kalau misalkan ada yang dari disiplin ilmu desain pengen masuk ya kami sangat welcome dan mungkin dari sisi itunya desain packaging-nya, kemasan atau mungkin desain itunya ya. Lagi-lagi sensori supaya anak kecil suka makan permennya Budiana misalkan. Budiana kan suka ngembangin permen yang anak bapak ibu makan permennya Budiana nggak gigis gitulah, nggak karies. Permennya Budiana rendah gula gitu ya. Ya, malah sehat gitu. Manis tapi malah jadi serat bisa jadi seperti itu. Nah itu juga bisa juga didesain seperti apa gitu ya supaya anak-anak itu kalau pas lihat wah pengen makan gitu dibandingkan dengan permen yang lain bisa tertarik 3D atau warnanya dan sebagainya. Itu kita yang nggak dapat ilmu seperti itu Pak. Gitu. Pas merapat daftar hibah. Pas. Nah, mumpung ini lagi periode ini Mbak, iklan lagi kan. Silakan Ibu Bapak yang ingin kolaborasi interdisiplin gitu ya. Hibah sedang dibuka baik hibah di tim maupun hibah internal minus. Deadline-nya itu tanggal 28 November dan untuk minus tanggal 30 November. Ada waktu masih. Masih punya slot kan Ibu? Dia Oke, terus tadi sempat ngomongin sustainability juga ya. Kalau terkait sustainability kira-kira riset ke depannya 3-5 tahun ke depan gimana sih? Kalau menurut saya Ini sebenarnya yang juga Ibu Bapak terkait dengan kita tuh lagi roadmap kita. Banyak agenda susupan memang. Silakan. ya kalau menurut saya ke depannya memang akan lebih ke personalized food gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus dan kemudian juga pengembangan produk makanan akan lebih ke mementingkan kesehatan ya. Jadi sekarang ini sudah banyak concern-concern terkait gula, terkait garam, lemak di dalam produk makanan kita gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin kalau menurut saya ya ini akan lebih ke pangan yang sehat. Ya, bagaimana pengembangannya jangan cuma ngomongin umur simpan gitu ya. Kita bisa men-sacrifice umur simpan ya. Karena sekarang teknologi sudah baik ya, di rumah semua ada kulkas. Jadi seandainya kita mau makan sambal gitu ya, sambalnya kalau misalnya nggak habis, dimasukin kulkas. Jangan yang sambalnya ditaruh di meja. Kenapa? Karena kalau ditaruh di meja, akhirnya sambal itu pasti ada pengawet. Kan sebuah makanan taruh di meja, dibiarkan beberapa hari nggak busuk, berarti ya kita sudah tahu ya, ini berarti ada sambalnya ada pengawet. Mungkin untuk kedepannya produk-produk seperti tanpa pengawet ya, nah ini mungkin akan lebih banyak dikembangkan dan juga concern dari konsumen bahwa produk setelah dikonsumsi harus dimasukkan ke kulkas dan ini yang benar, ini yang sehat gitu ya. Ketika kita beli roti gitu ya, roti 3 hari langsung berjamur, ini yang benar gitu ya. Jangan kita beli 1 minggu belum berjamur, bagus ya rotinya ya belum berjamur. Nah mungkin kalau menurut saya arah kedepannya karena sekarang konsumen sudah mulai smart ya, kita bisa mengembangkan produk-produk yang lebih sehat. Oke, nambahin menurut saya ada 3 nih Mas Sogi, paling tidak ya pasti banyak lah. Hemat saya yang pertama protein ya. Kita kan banyak sekarang juga masih banyak ya stunting dan sebagainya ya, kekurangan energi protein. Nah sumber protein ini protein kan mahal ya. Nah sekarang lagi banyak dikembangkan protein base, protein plant based atau protein analog gitulah dari kita manfaatkan mikroba gitu ya, dia produksi protein dan mungkin bisa jadi itu akan naik daun itu banyak dan karena murah gitu. Tentunya kalau kita manfaatin itu. Yang pertama, yang kedua tadi ya biodegradable yang berbau-bau bio gitulah, eco friendly. Salah satunya itu pangannya mesti ada kemasannya tuh. Pak Soki mungkin sekarang kalau makan mie instan, saya lihat dari wajahnya kayak suka makan mie instan.
Rawa. Kan masih Tapi repot. pada sore sih Pak bener. Tapi kayaknya sekarang enggak, udah mapan. Bumbunya masih dipotong-potong kan ya? Sekarang itu masih dipelototin gini, masih sisa lagi gitu ya, sisa-sisa. Itu bikin marah-marah juga ya. Kalau masih sisa tangan kita kotor gitu. Nanti perhatikan deh, 5-10 tahun ke depan itu kemasannya bisa jadi udah nggak bio, udah nggak apa plastik, udah nggak bio lagi, tapi satu level lebih tinggi lagi yaitu edible. Jadi kalau kita bikin mie, cemplungin semua gitu Pak. Jadi kita nggak repot-repot motong-motong. Nah itu larut. Jadi bahan-bahan yang edible. Jadi minyaknya, bumbunya bisa cemplungin aja. Praktis. Semuanya serba serba instan, serba cepat. Konsekuensinya umur kita juga lebih cepat. Bisa jadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang pangan itu trennya cukup menarik. Jadi kan fungsional. Jadi kalau kita makan ada obatnya gitu lah. Serat, kemudian probiotik dan sebagainya ya. Nah, sekarang pangan udah mengarah ke tahu kolagen. Ini nggak promosi ya, Bapak ya, tapi untuk memudahkan aja. Silakan Pak, silakan. Yang iklan lagi banyak itu minum susu yang namanya kolagen, tahu nggak? Kolagen. Dengan artis Korea itu. Iya. Korea apa Jepang gitu ya, kolagena. Itu jadi pangan itu fungsinya nggak hanya kesehatan lagi, nggak hanya gizi kesehatan lagi, tapi untuk apa? Estetika ya, untuk kecantikan gitu. Ya, Pak Sauki nanti kalau minum itu, Awet muda ya, meskipun Pak. ya, kalau makannya gorengan, umur 40, nanti kelihatannya 60. Pak Sauki dan Bapak Ibu datang aja ke booth kami ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pameran, eksibisi biasanya kami bawa alat apa itu? Itu timbangan ya. Ya, apalah namanya lupa ya. Jadi Bapak Ibu itu ditimbang berat badannya, body composition ya. Kemudian Ke gym ya Ibu Bapak. iya, Biasanya alat ini adanya di gym. sebelum ke situ supaya gak shock. gym dulu. Karena menariknya apa Pak Sogi? Alat tersebut bisa prediksi umur kita. Jadi pas kita timbang, kemudian kita apa namanya, ada treatmentnya gitu lah ya. Dia bisa prediksi, ada sensornya, lemaknya, komposisi lemaknya berapa, tulangnya berapa, proteinnya berapa gitu lah ya. Nah, cocoknya Bapak Ibu itu kalau seperti ini bisa prediksi. Nah, Bapak Ibu itu sebenarnya umurnya 45 tahun gitu. Meskipun anaknya udah masih 17-an kali ya, anak yang mau masuk itu. Pas dicek 30 tahun gitu. Ya karena body composition kita nggak oke. Beda sama orang-orang yang umurnya panjang-panjang Jepang gitu ya. Mungkin mereka memiliki umur 60 pas pakai alat itu masih umur 40 gitu. Kan kurus-kurus gitu ya, bagus. Gitu, Pak. Berarti emang ke depannya nih geraknya ke arah sustainability semua ya, baik itu dari makanannya itu sendiri supaya kita sehat ataupun panjang umur, awet muda gitu. Kemudian dari kemasannya sendiri supaya lebih ramah lingkungan, Ya. sehingga ya bumi kita yang awet. Ya. Juga apa? Oke. Nah, mungkin dari ibu bapak yang online biar nggak saya doang ini apa Shopee banyak naik. Mungkin bisa gantian atau ada pertanyaan nggak boleh via chat atau langsung. Nah, teman-teman panitia bisa kan nih langsung dari chat apakah ada? Sambil silakan Pak Atta, Bu. Ya, nikmati morning tea-nya ya. Biar kita sedikit Pagi Pak, boleh ya? Ini udah yang pertama Bu. Pagi. Oke. Di chat mungkin saya bacakan dari Pak Novan ya. Nanti kan di media sosial itu banyak iklan apa ya? Yang saya dapat sih iklan langsing ya Pak. Mungkin karena dia tahu ya saya agak overweight. Ya makanan sehat gitu ya kan. Dari perspektif food tech gitu ya. Indikator apa sih yang bisa dipakai untuk orang awam terkait iklan-iklan kayak gitu? Mana yang oke, mana sebenarnya mana yang benar-benar fungsional gitu, mana yang dia cuma kebutuhan marketing ya. Ya, saya mungkin bantu jawab ya. Kalau terkait ini untungnya kita punya Badan POM ya.
Jadi memang jika tertulisnya di labelnya ya, memang punya khasiat tanpa pengawet dan sebagainya gitu ya, itu benar karena sudah ada di label dan label itu ada Badan POM-nya ya, nomor izin edarnya misalnya MD gitu ya, MD berapa gitu. Nah, itu sudah diklarifikasi oleh Badan POM, jadi kita juga tenang ketika mengkonsumsi. Jadi Badan POM ini juga berusaha untuk melindungi masyarakat dari penipuan-penipuan seperti ini. Tetapi jika itu hanya ada di dalam kata-kata deskripsi mungkin di online shop dan sebagainya, itu belum tentu benar. Jadi baca di kemasannya. Jadi dicek ya berarti ke deskripsi produknya gitu ya, apakah udah punya izin edar BPOM atau ya ke labelnya. itu wajib ada di label ya? Iya, itu wajib ada di labelnya gitu. Jadi di dalam label itu yang dicek oleh Badan POM, misalnya yang ini ya, ini kan tidak ada klaim, tapi apakah benar isinya 100% gula tebu Indonesia. Nah, ini harusnya sudah dicek oleh Badan POM, boleh ditaruh di label. Seperti itu ya kemasannya ini. Gitu. Oke, berarti dicek ke yang tadi ya BPOM ya selaku otoritas. Pak Novan ya, ingat-ingat klik Pak, KLIK. Saya sekaligus menyampaikan ya pesan dari BPOM ya, tip. Jadi kalau kita mau makan makanan pangan olahan khususnya ya, ingat klik KLIK. K itu kemasannya dilihat apakah rusak apa enggak, ya, ngembung apa enggak gitu. Kalau susu ngembung bahaya Pak, jangan sampai digigit. Jadi kemasannya ya KLIK ya. Yang kedua label tadi termasuk BPOM. Jadi kalau kita pengen confidence makanan ini bener nggak sih, overclaim apa enggak? Apalagi sekarang zamannya di medsos itu luar biasa ya masifnya. Saya aja kemarin baru aja beli sesuatu gitu ya, ditipu gitu. Belinya oven gitu ya, dikirimnya kaos kaki. Waduh. Tapi saya karena kita udah ngerti gitu ya, yang mereka yang ketipu sendiri, akhirnya nggak saya bayar, yang datang beneran bukan produk yang saya inginkan gitu. Yang ketiga apa? Informasi nilai gizi, gitu. Termasuk tadi ya, klaimnya misalkan overclaim, dilihat aja, selama itu ada MD di situ, MD itu makanan dalam negeri, Bapak Ibu. Kalau yang impor, ML, luar negeri, ada nomornya, atau kalau pengen yakin lagi, dicek aja, ada itu biasanya barcode-nya ya, atau ada barcode-nya biasanya kalau BPOM itu. Nah, kalau memang ada list makanan tersebut, udah nggak usah khawatir, itu pasti aman karena udah screening ya, diuji gitu oleh BPOM, termasuk halal. Ini juga jadi sesuatu yang debatable. Makan ini halal apa enggak? Selama di situ udah ada label halalnya, nggak usah khawatir. Nah, gimana Pak? Misalkan pas ada label halalnya ternyata kejadian nggak halal lagi, nggak apa-apa ya. Di hukum Islam kan nggak tahu berarti pasal dia. Itu udah ada halalnya berarti bukan salah kita. Oke, nah yang terakhir Pak. Yang terakhir klik ya, kadaluarsa itu juga penting banget. Kadaluarsa itu harus pasti kalau pangan udah lewat BPOM ada kadaluarsanya. Gitu. Kalau kadaluarsanya udah lewat jangan dikonsumsi. Biasanya memang dari medsos itu yang overclaim Pak. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jika ada yang overclaim seperti itu, dipastikan lagi lah gitu ya. Ya berarti memang kita harus cek tadi ya, klik ya, Pak Novan ya, kemasan, label, informasi isi dan Kadaluarsa. Oke, kemudian ada Bu Ira nih, Raisen silakan Bu Ira. Pagi, Pagi Bu. Bapak Ibu. Ya, ini saya tertarik dengan yang namanya foodtech dulu sering di Alam Sutra ngajar mahasiswa foodtech, paling happy. Soalnya unik-unik, idenya pasti unik-unik. Makanan-makanan, minuman yang mereka buat biasanya saya minta untuk saya challenge itu bisa dari akar, buah, daun, bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Yang mau saya tanyakan di sini mungkin ke Ibu Diana mungkin ya. Jadi kebetulan semester ini mahasiswa-mahasiswa saya dan kebetulan mahasiswa saat ini emang mereka sangat peduli dengan yang namanya kesehatan ya. Dan ide-ide mereka itu rata-rata makanan dan minuman. Nah, kalau
kita juga tahu ya banyak sekarang anak-anak dan bahkan kita sendiri atau saya sendiri seneng yang namanya kopi. Jadi kopi-kopi gitu. Nah, salah satu yang saya challenge dan mereka buat adalah, biasanya kan kalau kopi itu kita pakai gelas, dan saya minta mereka mengubah gelas itu menjadi sesuatu makanan yang, nggak waste gitu. Jadi mereka membuat dari cookies. Dari cookies, jadi gelasnya dari cookies, terus minumannya bisa kopi, bisa es krim, dan sebagainya. Ada juga ide mahasiswa, eee, kalau makan kita ke restoran atau di rumah pun, saya minta mereka membuat, piring, gelas, sendok, itu semua dari makanan yang bisa langsung dimakan. Ada juga yang bikin biji kurma, dari biji kurma menjadi kopi. Yang mau saya tanyakan di sini adalah, ide mereka nih keren-keren, seru-seru. Bahkan ada minuman-minuman kesehatan yang kadang dibuat dari berbagai yang mereka anggap itu sehat, tapi saya juga nggak tahu itu sehat atau tidak. Yang membuat saya deg-degan karena disuruh mencoba. Selalu saya nanya, setelah saya coba ini sehat atau saya masuk rumah sakit? Karena jadi saya deg-degan, karena bukan di bidang saya ilmu itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, dengan mahasiswa-mahasiswa yang sangat kreatif ini, ide-ide mereka yang keren, boleh nggak sih kalau misalnya ini mungkin jurusannya juga berbagai jurusan, Bu, yang ada di Anggrek. Boleh nggak kalau misalnya mereka mempunyai ide dan mungkin minta konsultasi, apakah makanan-makanan atau minuman atau produk yang mereka buat ini, quote and quote, "aman" dengan, mungkin dosen-dosen yang ada di Foodtech, itu yang pertama. Saya setuju banget dengan yang namanya klik tadi, karena saya dosen entrepreneur dan mereka pasti membuat, produk itu tidak hanya sekedar produk, tapi, membuat produk dari packaging-nya, dari promosinya, dari bisnisnya, yang tadi dibilang bahwa sensori itu sangat penting dan itu saya ajukan juga. Nah mungkin, ya yang saya mau tanyakan itu, sebenarnya kalau di Foodtech itu selain dari produk-produk yang tadi sensori segala macam yang Ibu bilang itu, apa sih hubungannya antara Foodtech dengan biotech ini nih bedanya di mana ya? Dan, apa ya, mungkin saya bingung nih mau membuatnya. Itu aja dulu, saya rada bingung juga. Apa bedanya antara Foodtech dan biotech ini apa bedanya, letaknya di mana? Thank you, Bu. Iya, iya. Oh, ada titipan ya berarti, Bu? Iya. Apakah produk-produk anak-anak, Foodtech harus ke Bepom dulu berarti? Sebelum diuji cobakan gitu ya? Iya. Sama ya, tapi bedanya, ini saudara kembar atau gimana sih Foodtech sama biotech? Ya, kita kakak beradik. Oh, saudara. Ya, mungkin pertanyaan pertama dulu terkait keamanan dari produk makanan anak-anak kita ya. Sebenarnya bisa didiskusikan dengan dosen di jurusan Foodtech ya terkait bagaimana produksi dan sebagainya supaya Bapak Ibu yang mencoba juga merasa aman gitu ya. Kita bisa kolaborasi seperti itu gitu ya. Mungkin ada 2 gitu ya yang mencoba makanannya dari Foodtech 1, mungkin dari entrepreneur 1 seperti itu akan mempermudah gitu ya sistemnya. Nah, tapi ketika kita mau sensori ya, sebenarnya kita tidak bisa langsung memberikan kepada 100 orang gitu ya, padahal kita, ibu aja ragu mau makan apa enggak gitu ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa teman-temannya gitu ya, mau coba atau enggak. Jadi RTTO nih iklan lagi ya, RTTO ada ethical code-nya ya. Oh, RTTO ya disuruh, oh RTTO sebelah sini ya. Ya, RTTO juga ada ininya ya, pengecekan ethical clearance-nya sebelum kita memberikan kepada banyak orang seperti itu. Jadi kita sudah ada kerjasama juga dengan RTTO terkait aplikasi ethical clearance ya. Kemudian untuk prodi Foodtech dan biotech gitu ya. Prodi Foodtech dan biotech memang ada bagian yang mirip-mirip, ada bagian yang tidak mirip. Jadi kalau produknya jadinya makanan, biasanya kita langsung ke Foodtech aja gitu ya. Tapi kalau produknya di luar dari makanan, sabun ya, kemudian bioleather ya, tanaman ya,
Nah, kebetulan kalau foodtech ini memang pengolahan makanan. Jadi kalau bikin tanaman-tanaman dengan kemampuan-kemampuan khusus gitu ya, itu kita belum bisa. Nah, seperti itu. Itu kemampuannya biotech gitu ya, memodifikasi tanaman, memodifikasi produk-produk turunannya seperti itu. Kalau kita memang foodtech hanya khusus untuk makanan. Terima kasih Bu Diana. Oke, mungkin poin yang kedua dulu ya, aku highlight ya. Kalau biotech lebih luas, lebih general terkait dengan bio gitu, tadi segala makhluk hidup gitu ya. Kalau untuk foodtech lebih khusus dan lebih dalam di pangan. Dan tadi Ibu Bapak, setelah misalkan nanti proposal penelitian Ibu Bapak diterima, kalau misalkan penelitian Ibu Bapak terkait dengan makhluk hidup, entah itu hewan ataupun manusia yang diuji cobakan dengan makanan contohnya, mohon ada ethical clearance-nya ya Ibu Bapak, dan di RTT kami menyediakan layanan ethical clearance, bisa langsung kontak kami aja nanti kalau. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Hairani dan Pak Roberto ya di chat. Mungkin saya atau mungkin Bu Hairani mau disampaikan langsung, bisa open mic kah? Oke, ya, jadi kurang lebih terkait dengan ini, Bu Diana Mata, terkait dengan sebenarnya Bu Diana kan dari daerah Cianjur gitu ya, ada surplus panen dan komoditasnya ini tomat. Nah, apakah sudah pernah ada tuh mungkin community empowerment dari jurusan teknik pangan terkait dengan petani-petani tomat gitu misalnya, atau mungkin komoditas lain kalau lagi surplus kayak gini, apakah bisa ada rekayasa supaya proses panennya lebih panjang ataupun pengolahannya supaya ya tidak dibuang gitu loh panen-panen tomat. Iya. Iya, iya. Ini tomat ya. Tomat itu memang kalau kita mainkan di dalam umur simpan tetap mau tomat cuma refrigerasi palingnya. Tapi kalau kita olah lebih lanjut misalnya menjadi saus tomat ya, yang benar-benar tanpa pengawet, menurut saya itu punya nilai jual yang lebih tinggi karena di sini susah sekali ya menemukan saus tomat untuk anak tercinta gitu ya, yang tanpa pengawet, yang punya karakteristik rasa enak, nggak asem-asem gitu kan. Kita kalau misalnya tomat itu kan mau nggak mau memang saus tomat agak asem ya. Kalau misalnya bisa dikembangkan ke produk-produk yang seperti itu ya, menurut saya itu bisa gitu ya, dan juga punya umur simpan. Umur simpan itu nanti kita bisa dari pengolahannya kita atur supaya umur simpannya bisa panjang. Hanya saja bukan benda ajaib ya, jadi jangan mintanya yang 1 tahun ya. Agak susah kalau begitu ya. Kita memang kalau memang tanpa pengawet dan sebagainya kita harus menerima kalau produk ini mungkin cuma 3 bulan sampai paling mentok 6 bulan, itu pun kalau tekniknya sudah bagus ya. Seperti itu. Oke, Pak Akbar. Iya. Surplus ya, surplus panen tomat. Karena tomat itu post harvest ya sangat sangat pendek ya umur simpannya Bu ya. Kalau teknologinya tinggi saya yakin kurang applicable ya, applicable di masyarakat. Misalkan modified atmosphere storage gitu. Jadi makanan itu kan buah seperti itu kalau pas kita panen masih bernafas tuh Pak. Jadi gimana supaya nafasnya pelan-pelan gitu. Jadi oksigennya kita kurangi ganti dengan nitrogen atau CO2 dan sebagainya. Cuma teknologinya agak tinggi gitu. Yang paling murah mungkin ya itu refrigerasi ya, suhu dingin atau sebaliknya drying gitu, dikeringin. Tadi saya belum buat apa ya sih bisa gitu. Nah, jus tomat mungkin sangat memungkinkan gitu. Yang pertama saus, belum dibuat jus, kan bisa modifikasi ya, tomat dicampur wortel atau dibuat kombucha juga bisa kali ya, kasih kunyit asam dan sebagainya. Itu kreativitas anak-anak biasanya muncul di situ. Nah, seperti itu Bu, mungkin bisa di otak-atik seperti itu, kita kemas, disimpan di suhu dingin, itu udah mungkin harga jualnya lebih tinggi dibandingkan hanya kita jual curah tomat. Yang kedua, umur simpannya juga lebih panjang daripada kita buang-buang gitu ya. Memang luar biasa, food loss itu di kita masih tinggi banget, 20-30%. Buah-buahan, sayur itu sayang sekali gitu. Ya, itu Pak. Luar biasa Pak Arta, terima kasih. Naiknya saya jadi punya ide tiba
Nggak tahu hibah apa nih, bukan apa ya? Bareng dengan hibah internal penelitian kita gitu. Oke, mungkin menyambung lagi nextnya dari Pak Berto gitu. Kayaknya sama nih kayak Pak Atan yang lulusan Jepang juga. Jadi pernah riset terkait dengan halal food in Japan gitu. Dan dengan omotenashi culture gitu. Mungkin ada yang tertarik kembangkan atau mungkin bisa diceritakan riset-riset terkait halal food gitu ya Pak Atta. Ada pengalaman ke Robert? Ini pertanyaannya berarti halal food and diskusi. Selamat pagi. Ya, Iya. Mohon maaf tadi saya ini lagi saya cabut handphone. Selamat pagi Bu Diana, Pak Atta, sama Pak Syauki ya. Iya. Ini dulu saya pernah diajak sama teman waktu itu sempat apa sih yang berhubungan dengan budaya apa ya, kan sebetulnya halal sama omotenasi itu nggak ada hubungannya sih. Omotenasi itu bagaimana melayani customer dengan apa adanya ya, bukan ada apanya gitu. Jadi saya berangkat dari orang Jepang itu sebetulnya setelah saya teliti agama Islam sama Buddha itu ada kemiripan gitu. Nah, tapi sistem halal yang di Jepang itu sangat lebih halal daripada yang mungkin di negara-negara lain ya, contohnya seperti di Indonesia gitu ya. Jadi mereka juga menerapkan anti GMO, terus menggunakan bahan-bahan yang kalau mereka berusaha mengurangi apa ya, ultra proses gitu ya. Jadi memang makanan-makanan yang ya tidak sehat untuk tubuh itu mereka nggak berani gitu, dan mereka nggak mau membodoh-bodohi konsumen gitu. Nah, memang saya banyak dapat serangan gitu. Memang separah apa gitu katanya. Ya karena memang kondisi sekarang ini produk-produk makanan ini ya fast food gitu kan ya, atau enggak ultra proses gitu ya. Jadi ya tadi seperti dibilang ya, natrium, high glucose gitu ya. Sebenarnya itu kan gas sehat gitu, tapi kenapa manusia tetap membuatnya gitu. Nah, itu saya juga bingung jawabnya gimana. Seperti itu. Makasih Pak Roberto. Atau Iya. mungkin teman di food tech kemudian apa ada nggak sih researcher binus yang meneliti terkait dengan culture makan ini gitu ya. Tadi kan Pak Roberto mungkin sempat penelitian terkait dengan culture makan di Jepang. Bahkan ada yang mungkin bidang-bidang nyerempet lah ke arah culture makan di Indonesia. Tadi kan Pak Atta juga sempat menyebut terkait dengan apa culture food gitu ya. Ya, terima kasih Pak Roberto ya. Berarti sharing aja ya terkait dengan itu ya, Japanese cuisine. Ini kayaknya emang jauh banget kita Pak kalau dibandingkan dengan Japanese ya. Banyak guyonan gini. Jepang itu negara yang non-muslim tapi islami. Nah, kita penduduknya muslim semua tapi nggak Islam. Ya karena itu integritasnya, kemudian jujurannya dan sebagainya, termasuk makanannya. Kalau emang apa adanya seperti itu ya udah dikasihkan. Justru itu yang lebih 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 sehat ya Pak Roberto ya. Kita terbukti orang-orang sana umurnya meskipun fisiknya udah nggak mampu gitu ya. Kalau saya belanja di sana orang-orang tua mesti jumpanya gitu. Pakai apa? Pakai troli ya. Troli gini kemudian bawahnya ada tasnya buat belanja kayak gitu. Nah, saya kalau belanja sama anak saya itu kebetulan ada yang lahir di sana matanya bulat gitu. Makanya orang tua kalau di sana ketemu saya kumpul mesti kawaii gitu. Karena orang sana sipit-sipit ketemu orang yang matanya bulat gitu. Terkait dengan halal ya. Ya sekarang juga karena banyaknya imigran ke Jepang, halal ini juga lagi naik daun di Jepang. Karena orang-orang imigran tuh maunya makanan yang ada label halalnya. Gitu. Biasanya dari Brazil, Korea, Thailand, meskipun kita foundernya untuk sistem jaminan halal, tapi kayaknya kita kalah lagi nih. Gitu Pak Roberto ya, terkait dengan halal food. Kebetulan di food tech karena kalau halal itu sistem jaminan halal biasanya untuk risetnya. Kita nggak banyak ya yang belajar di penelitian di sistem jaminan halal tersebut. Mungkin kalau kita belajarnya ya pangan ini halal apa enggak, gimana cara validasi gitu ya, pakai
ekstrak proteinnya ada dari turunan babi apa enggak, ada alkoholnya apa enggak, pakai instrumen tertentu, ya ini baru ketahuan ini halal apa enggak. Gitu sih Pak Roberto. Mudah-mudahan bisa kasih pencerahan. Iya, benar sih Pak. Saya juga melihat karena saya juga dulu sempat ngurusin berapa ratus karyawan gitu yang rata-rata muslim itu mereka mau makan ramen aja bingung gitu ya. Terus saya memang nemu ramen jidori. Jidori itu free cage ya, ayam lepas gitu. Jadi memang bukan ayam yang diternakan yang tersiksa gitu tanda kutip ya gitu. Jadi mereka jidori, ayam yang lepas dan itu sertifikasi halal, atau enggak pemotongan sapi yang di Osaka itu yang motong bukan orang Islam mualaf gitu ya, mereka adalah orang-orang Turki atau orang dari Pakistan gitu. Jadi mereka bukan gimik gitu halalnya. Sedangkan saya balik ke Indonesia, loh kok gini aja gitu ya. Jadi bahan bakunya sana sangat menjaga dan apa ya, nggak mau main-main gitu. Kalau memang enggak ya jangan gitu. Bahkan roti, kecap, saus gitu ya, yang ada mengandung fermentasi itu mereka sebetulnya nggak berani, menghalalkan gitu ya, sebenarnya ini non halal gitu, karena fermentasi itu mengandung alkohol. Jadi saya begitu sampai Indonesia saya pusing gitu, waduh kok gini ya di Jepang, detail sekali gitu. Bahkan saya ingat dulu kecap kita ya, sebut aja kecap merek B gitu ya, botolnya kan beling, kalau dibuka tuh ada gasnya sedikit ya, ces gitu. Tapi sekarang kan pakai PET, kayak PET botol gitu ya, mengandung dan itu fermentasinya by, chemical atau bakteri chemical gitu ya. Jadi udah memang nggak mengandung alkohol, tapi Jepang bisa menemukan lagi caranya bisa lebih halal, itu defated, defated. Jadi istilahnya kalau kopi itu decaf ya, dekafein gitu. Jadi ditarik lemaknya baru difermentasi, nah itu alkoholnya sangat rendah 0,2. Itu baru bisa masuk ke daerah-daerah Timur Tengah gitu, kecap gitu. Jadi saya sampai, "Kok Jepang kok sampai segininya ya?" Gitu. Ya seperti itu. Makasih insight-nya Pak Iya, Vito. sama-sama. Ini ada kesempatan juga berarti ya terkait dengan Indonesia gitu yang produsen makanan halal yang cukup besar juga gitu bahwa mulai perhatikan gitu ya. Dan teman-teman dari international trade mungkin juga bisa ya Pak James. Mungkin kita lanjut ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Suryati. Topiknya nyambung dia nih kayaknya. Gimana bikin makanan rumahan itu lebih punya masalah konsumsi lebih panjang? Apakah kan biasanya nih ibu gitu ya, ada makan nasi yang kemarin masuk ke kulkas dimasak lagi atau gimana? Di freezer itu misal rendang, capcay, kemudian kan ada beberapa masakan yang dimasaknya tuh pakai api besar, ada juga yang api kecil. Nah, itu gimana? Ada yang Ya, saya jawab yang pertanyaan pertama ya, bagaimana cara membuat makanan rumahan lebih punya layak konsumsi gitu ya, lebih lama. Mungkin sebenarnya sih kalau kita memasak yang penting kita makan dulu, tapi kalau misalnya sisa gitu ya, jangan sampai ada beberapa makanan memang kritis ya, misalnya nasi gitu ya, ada yang masukin kulkas nggak lebih dari 5 hari, sebenarnya nggak boleh. Ya, itu bisa menyebabkan keracunan ya. Dimasukkan kulkas di atas 5 hari. Nah, kemudian yang mana yang ya sebenarnya saya juga dulu nggak tahu ternyata beberapa kasus ya di berita di luar negeri juga terkait penyimpanan di kulkas ya untuk nasi gitu ya. Ternyata memang direkomendasikan tidak lebih dari 5 hari. Seperti itu. Jadi habiskan atau kalau ini di freezer lebih baik kah? Di freezer akan lebih baik karena umur simpannya pasti akan lebih panjang ya. Nah, cuman kan kita tahu ya sebagai ibu-ibu kalau udah sampai masuk freezer mau dipanasin lagi lama. Ya kan? Jadi sebenarnya memang benar kalau misalnya freezer itu bisa membuatnya lebih lama. Kemudian yang tidak kita rekomendasikan untuk di freezer ataupun dimasak ulang itu sayur-sayuran hijau ya. Jadi misalnya kita masak kangkung gitu ya, sebaiknya hari itu habiskan aja. Jadi masak sesuai porsi saja ya. Karena
dipanaskan lagi itu kurang baik gitu ya. Tapi belum ada bukti ilmiahnya. Memang belum ada benar-benar bukti valid bahwa ini itu gitu ya. Cuman memang yang untuk yang hijau ya saya rekomendasikan dihabiskan. Kalau dipanaskan maksimal sekali saja ya. Jangan dipanaskan berkali-kali yang untuk yang daun hijau. Kemudian untuk sayur-sayur kenapa jangan di freezer? Udah tahu dong ya, keluarnya udah kayak apa bentuknya waktu kita di frost. Nah, seperti itu. Jadi setiap produk makanan ini punya karakternya masing-masing ya. Jadi ada yang lebih baik begini, ada yang lebih baik begitu. Dan sebagai ibu biasanya sih udah ngerti lah ya, atau bapak-bapak gitu ya. Kira-kira ya tahu lah kira-kira ya. Kemudian api besar, api kecil, tergantung berapa lama Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita mau api kecil tetapi lama ya sama aja dengan api besar tetapi sebentar gitu ya. Jadi menurut saya bukan api besar, api kecil. Misalnya dengan metode memang misalnya kita menggoreng itu kan 180 ya. Pastinya vitamin-vitamin jangan diharapkan masih tersisa lah ya. Tapi kalau misalnya kita air fryer, apakah lebih baik? Itu kan cuma karena minyak aja ya, tidak lebih berminyak saja. Tapi untuk masalah vitamin juga kondisinya akan sama. Kemudian apinya, kalau misalnya kita ngegoreng, apinya kecil. Aduh, nanti minyaknya masuk semua. Malah makin berminyak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya yang api kecil mungkin lebih ke metodenya. Misalnya ngerebus ya. Merebus kan tanpa minyak, kemudian suhu 80 gitu ya. Nah, kira-kira suhu steaming kan 80 ya di dalam steamnya itu memang akan lebih mempertahankan zat-zat ya vitamin dan vitamin yang ada di dalam produknya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomongin api besar, api kecil, kalau lagi numis gitu ya, maunya api besar atau api kecil, ya sama aja karena nanti untuk matangnya memang butuh waktu segitu gitu lah kira-kira. Itu yang penting matang ya. Iya benar. Iya. Oke, menarik aja. Ini yang tanya saya yakin lebih pintar dari dosen-dosen FUTEK yang udah PhD. Masak api besar, api kecil, kemudian freezing atau refrigeration gitu ya. Sedikit saya ada tambahan, saya jadi ingat ya. Kan ada beberapa pengolahan makanan itu yang pakai direbus lama kayak apa ya, ngembukin daging ya. Kan agak lama gitu ya. Nah, iya. Saya sempat baca literatur gitu ya. Nah ini hubungannya sama energi kalau saya. Kalau itu kan masak, ya udah masak itu yang penting mikrofonya mati, dagingnya empuk selesai gitu. Cuma ada satu hal menarik lagi supaya lebih hemat gitu Pak Ibu. Kalau api besar kecil tadi udah dijawab sama Bu Diana. Kalau pengen lebih hemat, beberapa waktu kita matiin. Jadi kalau udah mendidih ya, boiling point-nya kecapai suhu 100 gitu ya. Karena air itu mendidih 100, nggak mungkin lebih dari itu gitu ya. Karena berhubungan sama apa namanya ekivalen ya titik kesetimbangan gitu. Jadi kalau udah mendidih matiin sebentar. Jadi tiap 10 menit atau 5 menit hidupin lagi seperti itu Ibu. Jangan sampai dingin banget tapi mungkin 80 jeda 5 menit itu kan suhu 100 jeda 5 menit kalau kita matiin 80 hidupin lagi ini sampai mendidih kuning lagi. Cuma saya masih belum ada datanya itu kira-kira bisa saving berapa rupiah. Jadi kayak dispenser gitu ya Pak ya. Iya. Ntar Kalau udah sampai mati lagi gitu. ya makasih. Iya. Jadi tadi yang paling penting tadi matang sehingga itu pasti aman gitu ya dikonsumsi, kemudian bisa mempertimbangkan untuk energinya gitu ya terkait dengan api besar dan api kecil ataupun penyimpanan. Dan mungkin tadi yang ingin saya highlight sama nyambung poinnya Pak Roberto tadi yang memotivasi kan kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris kan ya kan mindful gitu ya. Jadi memang berarti kita makan itu ya mindful itu, kita masak mau berapa banyak mau berapa lama itu disadari gitu ya. Kemudian ya jangan masak banyak tapi ternyata orang yang buat serumah jadi gak habis harus simpan nasi 5 hari gitu. Oke, baik, ada lagi tuh dari Bu Iren, apakah nasi beku atau frozen itu sehat? Ya, Bawah. ya. Ini sebenarnya kita bukan sehat tidak sehat ya. Tadi saya ngomongin masalah itu terkait aman tidak aman gitu ya. Masalah refrigerasi. Tapi kalau misalnya ada memang konsep ya bahwa dengan membekukan nasi maka
pati ini akan menjadi resistant starch ya, sehingga ketika kita konsumsi patinya menjadi tidak bisa dicerna ya, sehingga tidak meningkatkan berat badan gitu ya, seperti itu. Nah, tapi saya tidak akan mengatakan ini sesuatu yang sehat ya, karena nggak enak pertama ya, ketika kita sudah bekukan nasi kemudian kita panaskan kembali gitu ya, dia tidak bisa menyerupai yang sebelumnya memang, karena beberapa pati sudah mengeras gitu ya, mengeras menjadi resistant starch. Nah, kemudian konsep sehat itu kan tidak mesti menurunkan berat badan ya, karena kan artinya apa sih? Artinya pati tidak bisa dicerna oleh tubuh gitu ya. Kalau tidak dapat dicerna oleh tubuh ya, artinya kan sia-sia ya kita makan ya, sama seperti itu. Jadi saya akan lebih ngomongin ke ilmiahnya aja ya, sehat atau tidak sehat itu tergantung kebutuhan. Kalau memang berat badannya besar gitu ya, maka pati resisten pastinya lebih sehat karena maka menurunkan berat badannya gitu ya. Nah, jadi kalau dengan pembekuan ya, memang beberapa partikel dari pati ya akan mengalami ya penyatuan gitu ya. Kemudian sehingga benda-benda ini tidak bisa dicerna sehingga kalorinya lebih rendah. Seperti itu. Jadi dengan proses pembekuan itu ada kimia-kimia yang berubah gitu ya, sehingga beda secara kandungan gizi ketimbang beras yang dimasak jadi nasi gitu ya, kalau naik tepung. Oke. Ya. Oke. Jadi Sedikit tambahin ya Pak Sulki ya, Ya. kayak itu nasi beku ya. Tapi kita nggak mungkin ya makan nasi beku gitu. Mungkin nasinya disimpan di freezer, habis itu kalau mau makan di microwave, atau mungkin makannya nggak hangat ya. Ini menarik ya, ini sesuai dengan inline ya, dengan apa yang kita rasakan. Dulu mbah-mbah kita, kakek nenek ya, belum ada magic jar ya. Kan makannya dingin-dingin terus tuh nasinya. Gitu ya. Umurnya lebih panjang apa lebih pendek kira-kira dari kita? Ada juga yang seperti ini, yang lebih ekstrem nih. Orang Padang itu makannya nasi Padang, santan banyak. Terus makan nasi Padang, misalkan apa smoking gitu ya. Tapi umurnya panjang-panjang. Smokingnya nggak pakai filter lagi, pakai apa? Kelopot jagung gitu. Wah, itulah kretek. Tapi umurnya kena panjang-panjang. Memang orang dulu sama sekarang beda itunya. Physical activity-nya mereka mungkin habis itu nyangkul lagi ke sawah lagi. Sekarang kan kita kerja di depan laptop tuh ya. Wah, energi kita nggak banyak kepake, physical activity ya itu sangat kurang. Apalagi dibandingkan orang Jepang ya, jalan-jalan terus. Nah, kalau untuk nasi itu recommended apa enggak tergantung. Nah, sama saya sepakat ya. Kalau memang Bapak Ibu mungkin ada yang apa diabetes gitu ya kali ya. Jadi meminimalisir apa asupan gula yang mungkin lebih baik nasi jangan panas-panas gitu. Di Jawa itu ada yang namanya nasi aking ya, tahu nggak? Iya, Ya jemur. Kalau tapi salah apa namanya kurang tepatnya digoreng ya. Habis dijemur sebenarnya udah bagus, mau makannya digoreng lagi. Lauknya nasi pecel Madiun. Pas banget itu. Jadi seperti itu Bu Reja, kalau emang untuk orang-orang tertentu yang memang menghendaki kalau kita makan nasi nggak jadi energi, ya nggak apa-apa. Itu nasi dingin itu lebih oke gitu, karena tadi ya nasi itu kalau udah dipanasin dinginin lagi ada fenomena yang namanya retrogradasi. Itu tubuh kita nggak bisa breakdown gitu lah, nggak bisa dipecah jadi gula darah Pak. Jadi di serat. Kalau kita makan kenyang keluar lagi. Oke, berarti secara kalau memperhatikan gulanya lebih oke ya nasi dingin gitu ya daripada. Kalau saya biasanya nasi sisa saya masukin kulkas, besok paginya digoreng nih Pak. Indonesia banget. Oke, mungkin tadi saya jadi tertarik ya. Berarti kan salah satu arah ke depannya juga tadi mungkin seperti disinggung Bu Diana, personalize makan. Jadi kebutuhan gizi tiap orang, kebutuhan makan tiap orang kan bisa berbeda. Dan kayaknya kalau untuk personalis yang kayak gini ke depannya tuh akan sangat terbantu dengan AI. Nah, di bidang atau di jurusan teks sendiri tuh penerapan AI itu udah segimana sih?
Ya, sebenarnya penerapan AI di food tech ini menurut saya masih terbatas dibandingkan prodi-prodi lainnya ya. Jadi kita memang pernah yang kita cuma mungkin VR untuk sensori ya, kemudian kita 3D printing. Kalau untuk AI dalam memprediksi ini kemarin sudah pernah beberapa kali mencoba, kurang memuaskan ya. Jadi mungkin perlu training-training ya, AI di training untuk yang berhubungan dengan makanan lebih banyak gitu ya, sehingga prediksi-prediksinya itu juga personalized nutrition dan sebagainya itu akan lebih baik seperti itu. Mungkin ada gitu ya yang mau dari AI mau kerjasama gitu ya terkait penelitian untuk food tech dalam pengembangan innovation-nya ya, itu juga boleh ya menurut saya. Memang kami cukup cukup tidak ini ya, tidak ini karena pada akhirnya rasa yang menang ya. Jadi kalau AI mengatakan ini kita bikin rasanya nggak kena, wah. Sudah tahu lebih sehat tapi tetap memilih yang enak ya. Ya, pada akhirnya kita tetap memilih yang enak masalahnya. Enak harus menjadi kunci ya. Mungkin itu juga ya berarti untuk teman-teman yang AI dari computer science gitu ya. Jadi gimana nggak cuma sehat tapi juga enak, dan enaknya itu personalized. Nanti tadi tiap orang beda-beda tuh sebenarnya enaknya. Oke, ada mungkin ada diskusi lagi Ibu Bapak, ada pertanyaan lagi yang masih penasaran nih terkait kita tadi udah banyak bahas ya, baik pangan di industri, pangan di rumah gitu ya, simpan di kulkas, di freezer, bahkan tadi pangan Ada yang komentar. culture gitu ya di kultur di Jepang, pantas nasi hangat. Nah, ada komen gimana dari Bu? Pantas nasi hangat dimakan enak banget. Iya, tambah sambal enak ya. Waktu hujan-hujan enak. Oke, mungkin karena kita terbatas waktu juga Ibu Bapak, dari Pak Atta atau Bu Diana mungkin ada hal-hal yang masih ingin disampaikan nih terkait dengan food tech gitu yang tadi mungkin belum kebahas. Gini dulu. Karena saya masih pikir. Ya, dari food tech sendiri sih sebenarnya kita ilmunya beragam, tapi khusus banget untuk makanan gitu ya. Jadi kita juga welcome untuk kolaborasi, tapi pengembangan produk makanan Bapak Ibu gitu. Nah, memang di dalam visi misi dari food tech juga kita memang di food innovation. Jadi memang pengembangan produk makanan baru seperti personalized food, seperti yang tadi personalized AI untuk produk makanan ya, itu bisa diterapkan seperti itu. Mungkin kalau selain itu mungkin masalah kesehatan dan enak gitu ya, pada akhirnya memang mau tidak mau ya enak itu menjadi kunci dari pengembangan produknya seperti itu. Ya, iya Bapak Ibu, luas sekali ya di food itu. Makanya ada yang berpendapat apa everything in food is science gitu. Semua itu kalau ini misalkan kacang aja mungkin lewat aja ya. Kalau dosen food tech kulitnya ada seratnya, kemudian semangka itu misalnya kalau kita habis badminton, habis futsal, makan aja apalagi haus gitu ya. Padahal warnanya, kulitnya aja udah warna putih, mungkin polifenol gitu ya, hijaunya ada klorofilnya, itu sesuatu itu bagi orang food tech bisa dikembangkan. Jadi sangat luas sekali. Nah, mungkin kami yang masih minim gitu ya dari disiplin ilmu yang lain khususnya AI, ya IT gitu, yang combine food gitu gimana sih ide yang match dan oke gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu monggo kita sangat welcome untuk kolaborasi. Ya, mungkin yang terakhir karena kalau tadi untuk riset ya Pak ya, karena ini tadi banyak yang ngangkat sehat nggak sehat, enak nggak enak gitu ya kalau dosen. Saya kasih satu closing gitu ya. Jangan berlebih-lebihan gitu aja. Wala tusrifu bahasa Arabnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Makan aja gitu, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan kekurangan, jangan berlebih-lebihan. Jangan kekurangan, kalau kekurangan nanti stunting, berlebihan nanti penyakitan macam-macam. Sepertinya pangan itu oke kok. Enak, Tuhan sudah ngasih, makan itu dinikmatin saja. Tapi kuncinya satu, jangan sampai berlebih-lebihan. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Atta, Bu. Mungkin Kalau mau kontak kemana? oke, mungkin kalau mau kontak lebih lanjut nih supaya Ya. misal ada mau kolaborasi dengan food tech, apakah Gimana? langsung ke
banyak ya. email pribadi atau Ya bisa email, cari aja di mana. Ya dulu ya, ketemu atau website atau Instagram. Instagram kami juga cukup menarik loh itu kalau pengen update apa aja yang kita kerjakan di situ juga bisa. benar Ibu Bapak. Instagramnya Foodtech tuh banyak riset-riset dari FM Foodtech atau bahkan mahasiswa Foodtech yang diposting di situ, dan bentuk postingannya tuh enak dibaca gitu, nggak ilmiah banget, nggak nyebut polifenol, Ya, nyebut Edison, maaf, sangat mudah gitu buat saya yang awam, saya bisa paham gitu. Keren-keren ya ternyata riset-riset yang dilakuin gitu. Satu lagi Mas Sogi, tadi Pak Sogi nyinggung apa namanya? Mindful ya. Mindful. Ya itu juga Bapak Ibu ya, kalau makan dinikmatin. Jangan sampai makan sambil rapat sambil itu hormon kita nggak maksimal gitu. Jadi makannya makan ya makan dinikmatin kayak orang Jepang gitu ya. Enak gitu. Ya, makan pikir aja revisi Scopus. Nanti meeting belum selesai. Nah itu nggak bagus lah buat tubuh kita. Itu Mas Sogi. Terima kasih, saya juga pengen meng-highlight tadi ya, omongan Pak Antar ini kena nih. Selama manusia belum bisa fotosintesis, itu juga kita butuh pangan ya Ibu Bapak. Jadi masih sangat terbuka, dan di sesi pagi ini kita juga udah melihat bahwa Foodtech itu bukan cuma terkait makanan yang ada di depan kita, tapi terkait proses-proses di belakangnya, ya, engineering-nya, industrinya, bahkan sensori, marketingnya gimana gitu ya. Dan seringkali tuh berangkat dari masalah nyata gitu ya. Kebutuhan konsumen kan tadi dilihat banget gitu ya, enak gak enaknya ya. Sensori tadi, kebutuhan industrinya terkait dengan umur simpan ya. Dan yang kedepannya juga banyak yang atau bahkan seluruhnya gitu ya, kita bergerak ke sustainability gitu ya, di coating, pengawet alami, kemudian food waste juga gitu ya, itu punya potensi besar di bidang pangan ke depannya, termasuk kolaborasi lintas jurusan yang penting banget tadi dengan saudara punya ya biotek, atau bahkan yang mungkin kita nggak kepikiran tadi ada dengan accounting, desain, dan juga gitu. Bahkan yang salah satu yang paling hits sekarang AI gitu ya, bahkan fokus saya. Oke, satu juga tadi dari yang Bu Hairani itu kan pangan ini juga bisa kita berdampak ke masyarakat langsung gitu, di petani nomad gitu ya, mana kita bisa membantu mereka supaya harvest loss-nya nggak sebesar itu, gimana hasil pasca panennya itu bisa simpan lebih panjang atau diolah sehingga nilai ekonominya lebih tinggi lagi. Terima kasih Ibu Bapak, Prof atas partisipasinya di sesi pagi ini. Semoga diskusi-diskusi atau obrolan-obrolan ringan tadi bisa memantik ide-ide baru, ide memantik insight-insight baru, apalagi ini tadi lagi ingin ya kebetulan suasana lebih hangat gitu ya, dan ya kedepannya kita bisa kolaborasi lagi dan memajukan bersama-sama kita memajukan pangan Indonesia. Terima kasih juga Bu Diana. Terima kasih Pak Sogi, terima kasih Bu Ibu. Sampai jumpa Ibu Bapak di Morning Tea selanjutnya. Oke, teman-teman panitia, kita foto dulu atau bagaimana? Bisa. Itu dulu kan? Nggak usah. Kita foto aja langsung. Kita foto aja langsung di sini. Kita foto foto aja. Ya, sampai jumpa Ibu Bapak di Morning Tea selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu.